Berdoa selesai. Ya, selamat datang di pembelajaran kemagnetan sesi 2. Ada yang masih ingat gak? Kita membahas apa di kemagnetan sesi 1? Ayo. Waktu pertemuan kemarin kita magnet membahas tentang apa? Yang pertama tentang yang diceritain dulu tuh apa? Sejarah dari perkembangan magnet. Terus apa lagi setelah sejarahnya? Yang kedua, ada 3 untuk membuat magnet ya. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Di AKS kan ada ya. Waktu yang pertama itu kita membahas sejarah, yang kedua itu cara-cara membuat magnet, dan yang ketiga yang termasuk ada aktivitasnya kita menguji reaksi suatu benda terhadap magnet. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita juga akan membahas tiga hal ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai medan magnet. Ya, dari mana berangkatnya? Dari teknologi kereta api cepat. Ya. Jadi kita akan membahas kereta api cepat, kemudian kita akan membahas gaya magnet, dan yang ketiga kita akan membahas gaya Lorentz. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, silakan kita sama-sama saksikan video berikut. Oh, nggak ada suaranya ya kalau di sini? Di sini aja. Ada suaranya juga. Dari YouTube aja langsung ya. Ya, ini. Ada suaranya juga ya. Speakernya tidak nyambung. Kita cabut dulu ya biar kedengaran ya. Jadi nontonnya langsung di sini. Ya, Mi. Di video ini membahas teknologi kereta api cepat Bandung Jakarta yang sudah beroperasi. Kalau sekarang sudah beroperasi ya. Ya. Kereta cepat pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1964. Ini sejarah kereta api cepatnya. Diadopsi oleh dunia internasional. Ini tercatat sudah ada beberapa negara yang memilikinya. Kereta cepat merupakan salah satu jenis kereta api yang dirancang khusus agar dapat melayani kecepatan
Akhirnya kereta api cepat sampai ke Indonesia. Ya. Ya, itu tadi video mengenai kereta api cepat Bandung Jakarta. Kecepatan maksimalnya tadi bisa sampai 350 km per jam yang menempuh jarak Bandung Jakarta antara 45 sampai 48 menit, kurang dari 1 jam. Harga tiketnya 3 tahun pertama itu 250.000. Kenapa? Karena disubsidi sama pemerintah. Ya, tahu subsidi? Tahu. Nah, kayak BBM ya, Putri pinter banget. Kayak BBM kan aslinya BBM mahal. Cuma disubsidi sama pemerintah, dibantuan bayarnya. Akhirnya pemerintah menggunakan dana APBN. Nah, termasuk untuk kereta api cepat ini pemerintah juga subsidi. Nah, nanti setelah 3 tahun subsidinya berhenti, kita nggak tahu berapa harga tiketnya. Ya. Nah, di sini ada 3 keuntungan kereta api cepat Bandung Jakarta. Katanya yang pertama, waktu tempuh lebih singkat, membutuhkan waktu 30 sampai 50 menit untuk menempuh rute yang terjauh mencapai 142 km dengan 4 stasiun pemberhentian. Di mana aja? Ada pertama di Halim Jakarta, kemudian ada di Kuningan, terus ada di Padalarang, dan ada di Ceket, Gede Bage gitu ya. Nah, jadi ada 3. Mengurangi kemacetan, katanya hal ini bisa tercapai bila banyak pengguna kendaraan pribadi mau beralih menggunakan kereta cepat. Memiliki tarif diskon, keuntungan lainnya adalah mendapatkan diskon tarif menjadi 250.000 pada 3 tahun pertama beroperasi. Oke, dari video tadi coba ada yang mau bertanya nggak? Oh, ada masa bertanya, tunggu. Kita pause dulu. Ya, Depan, apa pertanyaannya? Ini medan magnet berbahaya nggak bagi kita? Medan magnet berbahaya atau tidak? Katanya gitu. Disimpan dulu ya pertanyaannya ya. Itu tadi pertanyaan dari Devan. Ada lagi yang mau bertanya? Umi, Ya, apa Mel? Umi, kalau di rel kereta api cepat ada medan magnetnya nggak? Kalau di rel kereta api cepat ada magnetnya atau tidak? Kata Meli. Nanti kita tulis dulu pertanyaannya dan kita cari jawabannya bersama-sama ya. Pertanyaan terakhir ada lagi? Ada, saya Umi. Apa, Bil? Nah, Umi, sebenarnya Indonesia membutuhkan kereta api cepat nggak? Padahal kan Indonesia lebih membutuhkan subsidi sembako. Oh gitu ya. Jadi biasa bertanya katanya kalau subsidi kan untuk naik kereta api cepat tuh disubsidi katanya sama pemerintah. Sebenarnya butuh nggak sih Indonesia kereta api cepat? Kan kalau dipikir-pikir lebih butuh subsidi sembako daripada subsidi kereta api cepat. Oke, kita diulangi lagi tadi pertanyaannya. Pertanyaan pertama ada dari Devansa. Katanya kan tadi di salah satu di video yang dijelaskan membahas tentang medan magnet. Pertanyaan dari Devansa, medan magnet berbahaya atau tidak? Katanya gitu ya. Medan magnet apakah berbahaya bagi manusia? Depan. Pertanyaan kedua dari Melinda. Tadi apa katanya Mel? Kalau di rel kereta api cepat ada medan magnetnya nggak? Berhubungan dengan kereta api cepat, di kereta api cepat ada di rel kereta api cepat ada medan magnetnya atau tidak?
terakhir ada dari Salsabila. Apakah Indonesia butuh kereta api cepat? Kan lebih butuh subsidi sembako. Sembako itu 9 bahan pokok kebutuhan makanan sehari-hari daripada subsidi kereta api. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Depan, Melinda sama Salsabila. Nah, terkait dengan pertanyaan Depan, nah ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya sains ya, jadi berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Nanti akan menjelaskan. Pertanyaan kedua juga berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan, khususnya bab magnet. Nah, sementara pertanyaan ketiga, apakah Indonesia butuh kereta api cepat? Kan lebih butuh subsidi sembako daripada subsidi kereta api. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial ya. Bagaimana kita sebagai pelajar menanggapi teknologi dari berbagai sisi, sosial dan ekonomi. Nah, untuk pertanyaan sosial dan ekonominya nanti akan ditanyakan lebih bagus lagi kepada guru masing-masing, guru IPS. Nanti akan menjawab dari sisi saintifiknya saja. Oke? Nah, setelah tadi kita sama-sama mendiskusikan dan mencari informasi dari dunia online, nah Umi sudah mendapatkan jawaban-jawabannya ya. Ingat, setiap kita searching di Google, kita harus cantumkan sumbernya ya. Untuk pertanyaan tadi yang pertama dari Depan, katanya apakah medan magnet berbahaya? Nah, menurut WHO tidak banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh medan listrik sampai 20 kV per meter pada manusia dan 100 kV per meter pada hewan percobaan. Tetapi menurut penelitian Sudarti, pengaruh medan magnet terhadap manusia dapat menimbulkan efek imun. Sudarti menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan responden menunjukkan kecenderungan bermakna untuk denyut nadi, frekuensi pernapasan, tekanan darah, leukosit dan limfosit darah. Ini kata Umi ya. Ini kata Ibu Sudarti dari Jurnal Universitas Jember. Judulnya analisis dampak paparan medan magnet extremely low. Jadi medan magnet ketika manusia terpapar medan magnet bahaya atau tidak? Nah, kalau misalnya di bawah angka 20 sampai 100 itu masih tidak terjadi apa? Tapi kalau semakin sering bisa menimbulkan efek imun. Seperti itu ya Depan ya? Depan terjawab? Terjawab? Oke. Nah, pertanyaan kedua tadi dari siapa? Alisa tentang apa? Kalau di rel kereta api cepat ada medan magnetnya. Nah, katanya kalau di rel kereta api cepat ada medan magnetnya nggak? Banyak ya kasus-kasus ketika mobil lewat ke rel kereta api, senangkatnya tiba-tiba mati. Atau ada kasus yang jalan di samping rel kereta api tidak mendengar bunyi klakson dari kereta api, akhirnya nyebrang aja. Tahu-tahu ketabrak. Kata orang itu bisa kalian searching sendiri, katanya memang di rel kereta itu tuh bahaya ada medan magnetnya. Betul atau tidak? Nah, tadi Umi sudah mencari informasi dari sumber-sumber yang kapabel dan jawabannya adalah data hasil pengukuran medan magnet menunjukkan bahwa nilai medan magnet di sekitar rel kereta api saat kereta api melintas rata-rata 47 sampai 73 mikrotek dengan nilai medan magnet terendah 22,46 mikrotek dan nilai tertingginya 82,06 mikrotek. Nilai tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai magnet bumi, yaitu antara 25 sampai 65 mikrotek. Jadi memang ada di rel kereta api itu ada medan magnetnya.
tidak terlalu besar. Tuh, katanya hanya di bumi ketika kalian jalan di tanah aja di lapangan itu ada medan magnetnya, kan medan magnet bumi. Nah, besaran medan magnet bumi itu sekitar 25 sampai 65 mikrotech. Sementara kalau kelewatan kereta api hanya sekitar rata-ratanya 47,73. Jadi memang ada Mel ya, tetapi tidak terlalu signifikan. Untuk menghindari medan-medan magnet tertingginya, makanya untuk rel itu dia jauh harusnya ya. Nih, kalian coba pikirkan bagaimana dengan orang-orang yang tinggalnya di rel kereta api. Ya, meskipun tadi kata penelitian medan magnet berbahaya atau tidak untuk kesehatan, ada batasan-batasannya. Kalau setiap hari kelewatan rel kereta api, tinggalnya di rel kereta api, apakah itu akan berdampak? Ya, coba kalian pikirkan. Kemudian untuk kereta api cepat, tahu kan rel kereta api cepat ya? Nah, kalau misalnya di tol dari Bandung ke Jakarta, itu kita bisa melihat sampai pada Larang, itu rel kereta api cepat berada di atas dari jalan tol. Salah satunya kenapa disimpan di atas, kenapa nggak di bawah aja? Salah satunya itu adalah untuk menjaga agar tidak terjadi pegesek-gesek medan magnet antara mobil-mobil yang melintas di jalan tol dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kereta api cepat. Sangat cepat. Kecepatan maksimalnya 350 km per jam. Kalian naik motor sampai 90 km per jam aja udah apung-apungan gitu ya. Apalagi ini kereta api cepat. Pertanyaan terakhir dari dari Salsabila, katanya Indonesia sebenarnya butuh nggak sih teknologi kereta api cepat? Nah, menurut mpr.go.id, MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nih, jadi anggota dewan-dewan yang di sana ya, yang katanya memikirkan rakyat, yang katanya menjadi wakil rakyat, itu menyatakan bahwa proyek kereta api cepat ini harus dievaluasi. Kenapa? Jangan sampai katanya kita mementingkan proyek yang besar, mercusuar disebutnya, namun rakyat tetap miskin dan kesulitan kebutuhan pokoknya, kata yang MPR. Kata bisnis Tempo, guru besar Universitas Indonesia kritik Jokowi subsidi tiket kereta api cepat. Mestinya untuk masyarakat miskin, benar seperti tadi kata Salsa. Nah, tapi dari Kementerian Perhubungan Indonesia, pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung merupakan ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernisasi transformasi massal di era kemajuan. Jadi kita tuh tidak boleh tertinggal teknologinya, ya. Jangan sampai pakai kereta api yang udah riut gitu ya, yang dinaikinnya sampai di atas-atas, sampai di jendela-jendela nggak rantum. Tidak boleh. Itu berarti teknologi kita tuh tidak menyepelekan perkembangan teknologi di Indonesia. Ini kata Kementerian Perhubungan harus dimaksimalkan. Jadi keputusannya gimana nih? Indonesia butuh kereta api cepat atau tidak? Nah, itu harus ditanyakan kepada guru-guru di mata pelajaran IPS. Ini hanya beberapa artikel yang Umi dapatkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah eksperimen magnetik. Ini ada magnet, ada kawat tembaga, dan ada batu baterai. Ya, percepat ya. Magnet, batu baterai, dan kawat tembaga. Kawat tembaganya dibikin seperti itu. Disimpan di atas batu baterai. Dibengkokkan ke arah magnet. Berputar. Kenapa berputar? Kenapa berputar? Ayo. Masih ingat? Nah, kalau misalnya ada yang bergerak, berarti itu ada gaya, ya, gaya. Gaya yang terjadi pada fenomena tersebut adalah
gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini juga yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lama semakin cepat gayanya, dibalik magnetnya. Nah, ini bayangannya. Bayangan gaya yang terjadi. Ya. Ini medan magnet yang hijau ini adalah medan magnet. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk medan magnet gaya Lorentz, salah satunya adalah kereta api elektromagnetik. Nah, ini cara kerjanya. Baterai, magnet, ini ada medannya yang bergerak sehingga bisa menggerakkan magnet. Nah, ini jalannya. Si kawat tembaga ini dibikin spiral jalan. Nah, lihat. Baterai dan magnet digabungkan. Dia bisa berjalan dengan sendirinya jadi kereta elektromagnetik. Nah, sekarang kita kembali ke lembar kerja. Silakan buka lembar kerja halaman 4. Menyelidiki pola medan magnet. Magnet, kertas, ayo kita lakukan menyelidiki pola medan magnet. Apa yang diperlukan? Magnet, kertas, pasir besi. Apa yang dilakukan? Letakkan medan magnet di bawah kertas. Tabur pasir besi di atas kertas tersebut. Amati perubahan pola yang dibentuk pasir besi di atas kertas tersebut. Gambarlah pola tersebut di kotak yang sudah disediakan di LKS. Silakan kerjakan. Udah kumpul berkelompok, silakan kerjakan ya. Ya. Ya, udah selesai gambarnya ya? Ya. Ada berapa jenis magnet yang digambar polanya? 3. Yang apa aja? Magnet U, terus? Magnet I sama? Magnet O. Nanti hasil kalian yang dikasih itu nanti akan Umi scan dan akan Umi tambahkan ke video pembelajarannya ya. Nah, sekarang aktivitas terakhir. Aktivitas terakhir ini adalah mendiskusikan penyelesaian soal gaya Lorentz. Masih ada di LKS, gaya Lorentz dan transformator. Ada 5 soal. Silahkan Ibu berikan waktu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dijawab ya dengan kelompok ya. Silakan dilanjutkan untuk soal-soalnya. Bisa Google ya. Ya. Ya udah selesai soal-soalnya? Sudah. Oke, nanti kita samakan ya. Jawabannya nanti kita samakan. Nah, bagian yang terakhir adalah penerapan kemagnetan dalam teknologi. Coba lihat ini gambar apa? Gambar apa ini? Orang yang sedang diperiksa di CT scan. Ada yang pernah di CT scan? Ada ya, Dina ya, kayak gitu ya. Nah, ternyata CT scan ini adalah memanfaatkan prinsip kemagnetan. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan kalian lakukan studi pustaka atau observasi dan diskusi. Yang kedua adalah apa ini tadi? Kereta cepat. Kereta api cepat. Bagaimana prinsip kerja kereta api cepat? Tadi di awal sudah dijelaskan. Dan yang ketiga adalah cerobong asap. Bagaimana kinerja atau bagaimana prinsip kemagnetan digunakan pada cerobong asap. Silakan diberikan kesempatan untuk diskusi studi pustaka dan mengisi LKS bersama dengan rekan kelompoknya.
api cepat. Kemudian